Hai, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Kita doakan semoga virus ini segera berlalu agar kita bisa kembali ke sekolah. Hari ini ibu akan memberikan satu materi yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi kita ambil untuk getaran saja dulu. Untuk pertemuan berikutnya baru kita cerita tentang yang namanya gelombang. Jadi kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang getaran. Ibu mengingatkan kembali. Apa itu getaran? Langsung saja ibu buat alat peraganya. Perhatikan anak-anak semuanya. Kita mungkin sudah pernah mempraktekkan ini. Tapi ibu jelaskan kembali. Perhatikan. Saya mengambil sebuah bandul. Jadi bandul ini bisa berupa mainan kalung, bisa berupa manik-manik, bisa berupa kelereng atau guli yang diikat pada sebuah tali atau benang. Perhatikan yang mana yang dikatakan dengan satu getaran, Bu. Jadi sebelum yang namanya getaran itu saya terangkan dulu bagian-bagiannya. Jadi untuk posisi bandul seperti sekarang ini, ini ya, tanpa dia bergerak, dia lurus begini. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Jadi ketika bandul saya tarik ke samping kiri saya atau ke samping kanan saya, inilah yang disebut dengan amplitudo. Sudah? Ini yang dinamakan dengan amplitudo. Jarak dari titik keseimbangan ke sebelahnya, ke sampingnya. Itu dia ya. Jadi ketika saya lepaskan bandul ini, otomatis bandul ini akan bergerak bolak-balik. Gerak bolak-balik inilah yang dinamakan dengan getaran. Seperti catatan yang kalian lihat di layar ya. Jadi ketika bandul yang bergerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan tadi, ini yang disebut dengan getaran. Oke, ini yang disebut dengan getaran. Sampai di situ mengerti ya? Oke, saya lanjut dengan gambar biar lebih jelas. Perhatikan gambar di layar. Ya, jadi bandul berada pada titik B. Kita perhatikan semua, bandul berada pada titik B. Jadi titik B inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Ketika saya tarik bandul dari titik B ke titik A atau dari B ke titik C, maka jaraknya B ke C atau B ke A inilah yang disebut dengan amplitudo atau simpang terbesar. Jadi kalau misalnya ada soal yang dari gambar yang mana amplitudo, bisa kita tuliskan amplitudo itu adalah BA atau BC. Ya, itu yang dinamakan dengan amplitudo. Oke, selesai di situ ya Nak. Jadi udah tahu bahwa amplitudo itu yang jarak dari BA ke BC. Cara mengukurnya kemarin sudah kita buat waktu di kelas. Kemudian kita lanjut, yang mana yang dikatakan Bu dengan yang namanya satu getaran. Ya, satu getaran itu saya jelaskan, saya ambil dari titik A. Jadi bandul saya tarik dari B ke A. Oke, bandul saya tarik dari B ke A. Jadi ketika saya lepaskan bandul dari titik A, otomatis dia akan bergerak ke B. Kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali ke A. Inilah yang dikatakan dengan satu getaran. Jadi kalau kita tuliskan satu getaran itu sama dengan dari A ke B, ke C, ke B, kembali ke A. Artinya satu getaran itu dari titik asal kembali ke asal. Dari titik A kembali ke titik A. Kalau dihitung, dia bandul akan bergerak sebanyak 4 kali. Jadi satu getaran itu bandul akan bergerak sebanyak 4 kali. Atau kebalikannya,
Saya ambil dari titik C. Ketika bandul saya tarik ke titik C, kemudian saya lepaskan, otomatis bandul akan bergerak dari C ke B, ke A, ke B, kembali ke C. Ini yang dinamakan dengan satu getaran. Jadi satu getaran itu kita tuliskan lagi. Itu sama dengan C ke B, ke A, ke B, ke C. Oke. Jadi itu yang dinamakan dengan satu getaran. Jadi dalam getaran ada lagi istilahnya frekuensi dengan periode. Yang mana periode, Bu? Periode itu adalah waktu yang diperlukan bandul ini untuk melakukan satu kali getaran. Ingat ya, ketika bandul bergerak dari C ke B, ke A, ke B, ke C, berapa lama waktunya? Itulah yang dinamakan dengan periode. Sedangkan frekuensi itu yang mana, Bu? Frekuensi itu adalah banyaknya gerak bolak-balik bandul ini selama 1 sekon. Ini yang disebut dengan frekuensi. Jadi berapa banyak bandul bergerak selama waktu 1 sekon, itu yang disebut dengan frekuensi. Oke, langsung saja kita lihat apa rumusnya, Bu, antara frekuensi dengan periode. Frekuensi dengan periode itu rumusnya berbanding terbalik. Oke, berbanding terbalik. Kita lihat untuk yang namanya periode, rumusnya itu adalah 1 dibagi dengan frekuensi atau 1/f. Atau periode itu waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Nah, sedangkan frekuensi adalah 1 per periode atau 1/t, atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Jadi ingat saja ya, untuk periode ingat saja waktunya, Bu, yang dibagi dengan banyak getarannya. Sedangkan frekuensi banyak getaran dibagi dengan waktunya. Langsung saja, Bu, kita perhatikan contoh soalnya. Katanya di situ, jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 80 kali dalam waktu 20 sekon, maka tentukanlah periode getaran dan frekuensi ayunan. Jadi katanya di situ berapa banyak getarannya? Ada 80 kali. Dia bergetar sebanyak 80 kali, berarti N-nya itu adalah 80, sedangkan T-nya adalah 20. Kita jawab di bawah saja biar muat ya. Kita jawab, kita langsung buat diketahui. Oke, diketahui. Titik 2, N sama dengan 80 getaran. Oke, ini jalan-jalan dianya. T sama dengan 20 sekon. Yang ditanya itu sama dengan periode dengan frekuensi. Iya, kita langsung jawab tadi. Kita jawab ya. Periode itu sama dengan T dibagi dengan N. Berarti 20 dibagi dengan 80 itu sekon. Tewas berarti tinggal 2/8 itu sama dengan 1/4 sekon. Itu dia jawaban untuk periode. Sedangkan frekuensi kebalikannya, N per T. Maka 80 dibagi dengan 20, tewas 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, ini berarti ini dalam sekon, 4 per sekon, atau sama dengan satuan dari frekuensi adalah 1/hertz. Iya, saya hapus dulu sedikit. Hertz ya. 1 hertz. Iya, itu dia satuannya. Jadi jawabannya periodenya ada 1/4 sekon dan frekuensinya 4 hertz. Ya, oke anak-anak, bisa ya? Sampai di situ saya rasa mengerti.
Kemudian saya kasih satu soal, silahkan dikerjakan di buku catatannya. Saya ganti soalnya. Jadi anak-anak boleh tulis soalnya di catatan, kemudian dijawab, nanti ibu akan tagih tugas tersebut. Silakan ditulis. Katanya di situ saya buat soal. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 sekon. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 sekon. Tentukanlah periode dan frekuensi bandul tersebut. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada gelombang. Terima kasih anak-anak kami, harus tetap semangat belajar. Selamat pagi.